Aku ingin masuk ke sana. Rosa mengarahkan jari telunjuknya pada salah satu toko outlet ternama. Karena merasa canggung, Ivan akhirnya meminta izin pada gadis itu untuk mengajak Davi ke toko di sebelahnya, yaitu toko alat-alat musik. Kalau begitu, bolehkah aku mengajak Davi ke toko yang itu? Oh, oke. Nanti kalau sudah selesai, aku akan menghubungimu. Dev, kamu bisa memainkan alat musik? Davi menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, tapi di rumah kakek ada studio musiknya. Aku sering melihat Om Nick di sana. Nama yang asing di telinga Ivan. Siapa Om Nick? Ia bertanya karena penasaran. Saudara laki-lakinya Mama. Rosa memiliki saudara laki-laki? Ini informasi yang baru untuknya. Kalau begitu, Om Nick pasti pintar bermain musik ya. Ia tersenyum lalu mengajaknya berkeliling toko. Mereka berhenti ketika berada di area biola. Mengambil salah satu biola yang ada di display, Ivan mulai memainkannya. Karena iramanya yang sedih serta menggetarkan hati, membuat orang-orang yang ada di toko tersebut menoleh ke arahnya. Ia seperti seorang pemain biola profesional. Setelah ia selesai, orang-orang memberikan tepuk tangan yang riuh padanya. Wow, Anda hebat, Tuan. Apakah Anda seorang musisi? Salah seorang karyawan toko bertanya pada Ivan. Terima kasih. Ia menjawab singkat, kemudian menggelengkan kepalanya pelan sebagai pertanda tidak. Tunggu dulu. Atau jangan-jangan aku ini memang seorang musisi sebelum kehilangan ingatan. Ia merenung sejenak. Tepat saat Ivan ingin mengembalikan biola tersebut, dengan tangan mungilnya Davi menarik ujung bajunya. Om, ajari aku memainkannya. Aku ingin main biola. Aku ingin main biola, Om. Anak itu merengek dengan bersemangat. Apa mamimu akan mengizinkanmu? Dia bertanya dengan ekspresi yang cemas. Bukannya dia tidak ingin mengajarinya, tapi Rosa tidak begitu menyukai anak ini. Iya, tidak apa-apa kok. Ayolah, Om. Ia terus merengek. Muncul perasaan tidak tega di dalam hatinya. Ia sedikit berjongkok dan berkata pada Davi, "Oke, Om akan membelikan biola ini untukmu. Lalu Om juga akan mengajarimu diam-diam. Tapi ingat, tidak boleh bilang siapa-siapa, termasuk Mami." Dengan cepat Davi menganggukkan kepalanya. Ia terlihat sangat senang. Ivan meminta pihak toko untuk mengirimkannya ke rumah, karena dia tidak ingin Rosa tahu. Menyadari mungkin Davi akan bosan jika mereka hanya berdiri di sana, Ivan mengajaknya ke taman bermain tidak jauh dari area parkir. Wanita ini, bagaimana mantannya bisa tahan dengannya? Ia bergumam di dalam hati di sela-sela waktu menunggu. Mengalihkan pandangannya ke arah yang lain adalah Davi yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain seumurannya. Mereka tampak bahagia dan tertawa. Kasihan anak ini, tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Tatapannya berubah lembut. Setelah lama menunggu, akhirnya Rosa datang
dengan membawa beberapa paper bag besar di tangannya. Sebelum pulang ke rumah, mereka memutuskan untuk makan siang di restoran yang tidak jauh dari sana. Karena terlalu lelah bermain, Davi tertidur di dalam dekapan Ivan. Sementara Rosa, gadis itu, berjalan di sebelahnya. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Banyak orang yang menoleh ke arah mereka. Begitupun saat di restoran, ketiganya menjadi pusat perhatian. Mereka memesan 2 set makan siang dan 1 set untuk Davi. Rosa makan siangnya, sementara Davi masih berada di dekapannya. Ia menggunakan tangan kirinya untuk menopang tubuh anak itu dan makan dengan tangan yang lain. Beruntungnya wanita itu memiliki suami yang baik seperti dia. Anaknya juga imut lagi, iya kan Pak? Ucap ibu-ibu yang duduk di sebelah mejanya. Mengabaikan semua mata yang tertuju padanya, Rosa menoleh ke kafe di seberang jalan. Matanya menangkap sosok yang tidak asing di sana. "Oh, Ivan, tunggu di sini sebentar ya. Nanti aku akan segera kembali. Tidak lama kok." Ucap Rosa yang kemudian berdiri dan meninggalkan restoran itu dengan terburu-buru. Berjalan memasuki kafe, Nala menyambut Rosa dengan ramahnya. "Selamat datang." Wanita yang berdiri di depannya ini terlihat sangat anggun dan cantik. Dari penampilannya yang sedikit berbeda, terutama dari warna matanya, Nala bisa langsung menebak kalau wanita ini adalah blasteran. Rosa memesan secangkir kopi espresso, kemudian memilih tempat duduk di depan Gavin. "Jan Yijin, mengapa kamu terus menghindariku? Dan akhir-akhir ini, mengapa kamu jarang main ke rumah?" Dengan ekspresi yang serius, Rosa bertanya langsung to the point. Mengangkat pandangannya pada gadis yang duduk di depannya itu, Gavin menjawab singkat. "Aku sibuk." "Sesibuk itukah sampai tidak ada waktu untuk menghubungiku lagi?" Gavin shock dengan ucapan Rosa. Dia menatap gadis tersebut dengan tatapan yang lembut. "Permisi Nona, ini pesanan Anda." Nala mengantarkan kopi pesanan Rosa. Setelah Rosa mengucapkan terima kasih dan tersenyum padanya, Nala kembali ke konter. Di sana gadis itu terus mengamati keduanya. "Oh, apa dia adalah pacarnya? Kelihatannya mereka sangat dekat. Atau jangan-jangan dia adalah wanita yang selama ini membuatnya galau," batin Nala. Raut wajahnya berubah sedih semenjak Rosa masuk ke kafe tersebut. Iya, itu membuat hatinya sakit. Seperti kamu menyukai seseorang, tapi orang itu memiliki pacar yang lebih cantik darimu. Bahkan dia tidak pernah mengetahui keberadaanmu. Dari balik kaca restoran, Ivan melihat Rosa dan Gavin yang duduk berdua. Dari pandangan matanya, kelihatannya hubungan keduanya lebih dari sekedar teman. Potret ketika Gavin berlutut di hadapan gadis bermata coklat tersebut tiba-tiba melintas di pikirannya. Entah mengapa ada perasaan yang tidak enak di dalam hatinya ketika melihat mereka bersama. Ia meneguk air putih yang ada di depannya untuk menenangkan pikirannya. Davi tinggal bersamaku sementara ini, karena Papa mengajak Pak Edi ke Singapura. Kalau ada waktu, mainlah ke rumah.
dia pasti sangat senang. Rosa berkata pada Gavin sebelum ia berdiri. Vin, aku tidak tahu apa yang membuatmu menghindar dariku. Tapi aku harap kita masih bisa berteman seperti dulu. Ucapnya lagi sambil tersenyum lalu keluar dari kafe tersebut. Menyandarkan tubuhnya di kursi, Gavin melonggarkan dasinya sedikit. Tidak lama, Davi membuka matanya. Dengan tangan mungilnya, ia menggosok-gosok mata. Om Ivan. Oh, kamu sudah bangun. Anak kecil itu mengangguk. Maaf ya Om, aku berat ya. Nanti bagaimana kalau Om sakit lagi? Ia menundukkan kepalanya. Kamu tidak berat kok. Bahkan mengangkat mamimu saja, Om masih mampu. Kamu lapar tidak? Sekarang makan dulu ya. Dengan sabarnya, Ivan berkata pada anak kecil yang ada di pangkuannya itu. Rosa hampir tersedak saat mendengar ucapan Ivan. Meletakkan Davi di kursi untuk balita di sebelahnya, Ivan mulai menyuapinya. Apa rasanya enak? Anak laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Kemudian ia melanjutkan dengan suapan kedua dan seterusnya. Rosa tersenyum menatap keduanya. Dia merasa Ivan memiliki ikatan yang kuat dengan putranya. Begitupun sebaliknya, namun segera ia membuang jauh-jauh pikiran itu dari benaknya.